Silahkan duduk semuanya. Ya, jadi karena ya hari ini yang datang kita-kita, jadi kita hari ini santai-santai aja ya. Dan sebelum mulai share firman, saya cuma mau kayak share kenapa sih boleh ada ibadah hari ini. Padahal kan di tempat ini juga ada ibadah tiap hari Senin. Dan hari Jumat ini sebenarnya harusnya latihan nari. Biasanya kita pakai buat latihan nari. Tapi kok iseng-iseng banget 1 kali 1 bulan yang mau kita rutinkan, 1 kali 1 bulan kita kok sampai ngadain ibadah anak-anak muda. Jadi latar belakangnya adalah karena kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan itu akan berkembang, maksudnya bertumbuh berkali-kali lipat. Dan kalau kita percaya bahwa setiap firman yang disiarkan di tempat ini benar-benar akan bertumbuh berkali-kali lipat. Dan kita berharap bahwa semua yang disiarkan di tempat ini benar-benar boleh menjadi kayak membuat kita tuh terbakar, membuat kita tuh sadar siapa sih kita sebenarnya. Mungkin sebagian di tempat ini tuh sebagian penari. Tapi saya juga mau ingatkan, kayak tadi kita lihat masa Email juga adalah penyembah Tuhan gitu. Setiap orang di tempat ini Tuhan punya porsi masing-masing di hidup masing-masing yang benar-benar melalui wadah ini kita berharap kita boleh benar-benar kembangkan semua wadah ini, semua potensi dalam diri kita. Saya percaya bahwa setiap orang di tempat ini Tuhan tuh punya rencana yang sangat ajaib dalam hidup kita. Saya percaya bahwa semua orang di tempat ini bukan cuma sekadar anak remaja di kota Tegal, tapi saya percaya orang-orang yang ada di tempat ini adalah pasukan terdahsyat di kota Tegal. Makanya saya percaya seberapapun yang hadir, seberapapun orang yang mendengarkan, saya percaya bahwa ini akan jadi benih yang ajaib, di mana pasukan Tuhan pasti dibangkitkan lewat tempat ini. Jadi itu awal mula kita ada ibadah hari ini. Dan ya pas kita ngobrol-ngobrol antar pengurus, terus kita tanya topiknya apa ya. Pertama Ellen sebagai tim media yang mau buat brosur tanya, Ci, kalau mau bikin ibadah temanya apa nih minggu ini, maksudnya tema kali ini apa. Terus ya udah Len, minta 2 hari Len, nanti tak doa Len, tak 2 hari ini tak doa kira-kira temanya apa. Teman-teman jadi 1 minggu kalau nggak salah pas itu. Tapi pas itu Tuhan tuh lagi bicara dalam mengenai istirahat, mengenai rest, mengenai sanctuary atau tempat peristirahatan. Jadi tema hari ini adalah undercover. Karena kita mau bilang bahwa di atas segalanya, sebelum kita memulai pelayanan kita yang ajaib di kota Tegal ini, saya percaya yang paling penting adalah kita harus merasa aman dan nyaman dulu dalam hadirat Tuhan. Karena itulah bahan bakar terbaik yang bisa kita pakai untuk kita tuh melayani Tuhan. Kalau ditanya satu dengan yang lain nih, kalau ditanya pernah nggak sih kita gesekan? Wah, sering banget teman-teman, sering banget. Kayak kita antar pengurus nih, pengurus youth, kita sering banget gesekan. Ada nanti misalnya aku gosip ke A, ini tuh nyebelin banget ya, si A tuh nyebelin banget. Ya ampun, egois banget, gini-gini bla 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 bla. Nanti aku curhat lagi ke B, iya ini juga nyebelin, ini orangnya nyebelin nih. Pokoknya kita tuh sering banget yang namanya gesekan. Dan gak bisa bohong, gesekan itu melelahkan kita. Gesekan itu membuat kita tuh gak bisa rest, gak bisa istirahat dalam hadirat Tuhan. Tapi di satu sisi, karena kita tahu kita punya tempat peristirahatan, karena kita tahu dalam tudungnya Tuhan, kita bisa menemukan rest, kita bisa menemukan istirahat kita. Jadi apapun yang terjadi, gesekan yang terjadi antar kita, itu gak membuat kita menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita kembali ke peristirahatan kita kembali diingatkan Tuhan, apa sih yang jadi visi kita, apa sih yang membuat kita tuh bergerak tuh sebenarnya apa gitu. Dan itu yang membuat kita boleh ada sampai sekarang. Jadi Youth Explosion Galilea ini udah ada sekitar berapa tahun ya? 3 tahun ya? Mungkin sekitar 3 tahun lah. Youth Explosion Galilea ini udah ada sekitar 3 tahun. Dan ya gitulah, kita mengalami banyak hal. Kita mengalami ada orang yang tiba-tiba keluar, ada orang yang datang. Kita ngalamin ibadah yang kita tahu, oh gila ini ibadahnya kece banget, terkece di kota Tegal. Kita ngalamin ibadah yang oh biasa aja ya, nggak ada hadirat Tuhan, yang datang juga dikit, bla 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 bla. Tapi di atas segalanya, kita tahu kalau kita boleh ada, itu semua karena Tuhan.
Dan ketika kita tahu ada Tuhan di tempat ini, maka setiap kali kita ke tempat ini, setiap kali kita ketemu dengan segala yang ada, kita tuh menemukan istirahat di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Ya, jadi tema hari ini adalah undercover atau istirahat. Sekarang saya mau tanya di sini, siapa sih yang nggak pernah capek? Semuanya berarti pernah capek ya, benar. Siapa yang gak pernah capek? Gak ada ya, semuanya pernah capek ya di tempat ini. Dan kalau capek apa sih yang kita butuhkan? Kita tuh butuh istirahat. Dan hari ini kita akan bahas firman Tuhan mengenai istirahat. Jadi semuanya suka istirahat kan? Ada yang mager-mager kan di tempat ini? Ada kan yang mager-mager di tempat ini? Ya, jadi hari ini kita akan bahas topik tentang istirahat. Yuk kita sama-sama buka di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ayat ini tuh bicara tentang kita tuh, jadi pada zaman latar belakang dari firman Tuhan ini, awalnya di bangsa, jadi Tuhan itu memberikan kepada bangsa Israel 10 hukum Taurat. Dan 10 hukum Taurat ini masih ada sampai sekarang, sampai detik ini. Jangan membunuh, jangan menyembah Allah lain dan sebagainya. 10 hukum Taurat. Dan 10 hukum Taurat ini sampai detik ini juga masih ada gitu. Nah, tapi pada zaman itu, pada saat di zaman Yesus itu, dan mungkin juga sampai zaman sekarang sekalipun, hukum Taurat ini menjadi sebuah kuk. Jadi menjadi sebuah beban buat bangsa Israel. Menjadi sebuah standar hidup. Di mana orang-orang itu, gimana ya, kalau dikatakan di firman Tuhan aja tidak ada satu orang pun yang bisa menggenapi firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun. Dan ini membuat tekanan buat orang-orang itu menghampiri Tuhan. Dan kemudian hari itu Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus itu berkata bahwa Tuhan itu sudah menggenapi semua hukum Taurat. Dikatakan bahwa Tuhan ada untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum yang kita nggak bakal bisa kerjain ini, Tuhan itu kerjain buat kita. Ke-10-10-nya, semuanya. Dikatakan jangan membunuh. Tapi sebenarnya kayak waktu hari Senin kita juga dengar, bahkan kita membenci aja itu sebenarnya kita sudah membunuh. Kita bilang jangan berzinah. Tapi dikatakan melihat cewek baju seksi terus kita ngelihat dan kita mengingini, itu sudah termasuk berzina. Jadi siapa sih yang bisa menyelesaikan hukum Taurat ini, yang bisa menggenapi hukum Taurat supaya layak masuk ke hadapan Tuhan? Gak ada, teman-teman. Makanya waktu itu 2000 tahun yang lalu Tuhan berkata mengenai hal ini. Kamu yang lelah, yang berbeban berat, karena semua tekanan-tekanan dari agama, karena tekanan-tekanan di hidupmu, aku hari ini datang. Dan hari ini aku membawa kuk. Aku membawa kuk dan ayo pakai kuk yang aku pakai gitu. Dan kuk yang Tuhan berikan itu adalah damai sejahtera, sukacitanya Tuhan, kasih karunia-Nya Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau bilang hari ini. Mungkin di tengah-tengah kita ada yang punya kuk-kuk gitu loh. Di tengah-tengah kita ada yang mungkin ngalamin, Tuhan, hidupnya aku tuh gak layak banget ya Tuhan. Aku tuh bener-bener gak punya apapun lah Tuhan untuk dibawa ke hadapan-Mu. Kayak aku jujur, aku tuh orangnya pemarah. Terus udah gitu mut-mutan. Terus aku tuh juga melakukan banyak hal yang membuat aku tuh gak pernah merasa layak untuk ada di hadapan Tuhan. Mungkin seakan-akan kesannya aku baik-baik aja. Tapi jujur di hatinya aku juga tahu ada banyak tuduhan-tuduhan di hidupnya aku. Yang membuat aku tuh sebenarnya tahu aku tuh bener-bener amat sangat tidak layak untuk ada di hadirat Tuhan. Tapi waktu baca firman ini, aku tuh cuma berpikir gitu loh. Sebenarnya ajaib banget gak sih? Sebagai Tuhan, sebagai Allah, di tengah semua kelemahan kita, di tengah semua pelanggaran kita terhadap hukum Taurat, Tuhan tuh bilang, yang Dia rindukan untuk kita alami itu apa sih? Dia cuma ingin kita istirahat di dalam Dia. Dia cuma ingin kita tuh rest di dalam Dia. Gak ada satupun yang Dia inginkan lebih daripada kita beristirahat di hadapan Dia. Dan waktu
saya coba dengar khotbah tentang hal ini, Tuhan tuh cuma ingetin gitu loh. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 27, di situ dikatakan, di situ Tuhan mengilustrasikan hubungan itu antara ayah dengan anak, antara bapak dengan anak. Jadi firman Tuhan hari ini tuh cuma mau berkata, teman-teman, "Yuk datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Aku gak ngerti apa yang kita alamin ya. Mungkin bagi kayak Vita dan aku hari ini, kita menyadari bahwa hari ini juga kita dapat beban yang cukup berat gitu. Tapi hari ini, apapun beban yang dialami gitu hari ini, apapun beban yang dialami kita hari ini, mungkin ada yang berantem dengan keluarganya, mungkin ada yang merasa down, merasa nggak layak, melakukan dosa, merasa dihakimi atau apapun. Tuhan tuh bilang, "Yuk datang kepadaku, hari ini datang kepadaku yuk. Aku tuh papa, aku tuh bapak, aku nggak mengingini apapun. Aku cuma pingin pribadimu. Aku pingin kamu tuh istirahat di dalam aku. Aku pingin kamu menemukan ketenangan di dalam hati, di dalam hubungan antara engkau dengan aku gitu." Jadi teman-teman, hari ini cuma aku mau ingetin, terlebih dari segala sesuatu apapun di dunia ini, kalian boleh berjasa seperti apapun, kalian boleh bawa lawatan seperti apapun, kalian boleh jadi orang terkaya di Tegal sekalipun, kalian boleh bayar lawatan sampai ke seluruh dunia. Tuhan tuh cuma mau bilang satu, yang aku rindukan lebih dari semua itu, pertama-tama, yuk temukan istirahat di dalam aku. Yuk beristirahat di dalam aku. Yuk ingat sekali lagi bahwa Tuhan itu Bapa, dan sebagai seorang Bapa, yang Dia paling pentingkan itu adalah kebahagiaan kita, bukan yang lainnya. Tuhan cuma pingin kita bahagia. Tuhan cuma pingin kita itu menikmati hubungan dengan Dia. Tuhan cuma ingin kita tuh istirahat di dalam Dia. Dan sisanya itu benar-benar cuma bonus yang Tuhan siapkan buat kita. Itu teman-teman pertama. Ayo, saya cuma mau mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Dan sebagai seorang Bapa yang Dia inginkan lebih dari segalanya, Dia ingin kita istirahat di dalam Dia. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya, istirahat di dalam Dia seperti apa itu? Gitu. Mungkin kita bayangannya, oh ya udah berarti kita cukup doa aja, nyembah Tuhan, udah bla 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 bla. Ya udah kita diem di ibadah, kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi ajaibnya Tuhan, konsep istirahat di dalam Tuhan itu gak pernah seperti cuma sekadar kita, ya udah kita malas-malasan. Kadang-kadang kan kalau kita ngomong, hari ini aku mau istirahat ya, aku nggak mau ngapa-ngapain. Berarti kita tuh benar-benar cuma goler-goleran di kamar, kita nonton apapun film yang kita suka, kita nonton Netflix, kita nonton drama Korea, dan ya udah gitu. Itu istirahat menurut kita. Tapi hari ini aku cuma mau membukakan bahwa Tuhan itu punya konsep istirahat yang berbeda dengan kita. Waktu Tuhan berkata di ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kalau di The Messenger-nya itu dikatakan, aku akan memberikan real rest. Aku akan memberikan istirahat yang sebenarnya. Berarti kalau Tuhan berkata istirahat yang sebenarnya, selama ini ada konsep yang salah yang membuat kita tuh tidak beristirahat yang sebenarnya gitu. Dan hari ini Tuhan itu mau berkata bahwa Tuhan itu ingin kita istirahat di dalam Dia. Dia ingin kita bahagia. Tapi bahagia Tuhan dengan bahagia kita caranya beda. Kalau kita berpikir istirahat itu berarti santai-santai, jangan terlalu banyak tekanan lah. Hidup ini jangan terlalu banyak tekanan. Hidup ini mah santai, dibawa enjoy. Ya benar sih, tapi Tuhan itu menawarkan satu konsep yang baru. Di ayat 29 dikatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Teman-teman, ini istirahat loh. Tuhan tuh lagi ngomong istirahat loh. Tuhan lagi gak ngomong kerja rodi. Tapi Tuhan bilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Jadi ketika kita bilang Tuhan tuh nawarin kita istirahat, kita harus tahu satu hal. Bisa aja konsep rest istirahat yang kita pegang selama ini itu bukan konsep rest yang benar. Makanya di dalam hidup kita sering kali nih, kayak misalnya lagi libur panjang, terus kita nggak masuk sekolah, kita nggak ngapa-ngapain sehari-hari. Kita pikir kita mau istirahat, ujung-ujungnya nanti di rumah berantem sama orang tua lah,
ujung-ujungnya kita malah jadi negatif thinking, mikir mengenai hal-hal yang salah, malah buka-buka situs yang gak benar dan lain-lain. Kenapa? Karena mungkin ada konsep yang berbeda antara istirahat menurut kita dengan istirahat menurut Tuhan. Karena Tuhan katakan di ayat sebelumnya bahwa Tuhan akan mengajarkan kita real rest. Istirahat yang benar, istirahat yang sebenarnya. Dan istirahat yang sebenarnya itu bukan berarti kita diam, tapi Tuhan berkata pertama mengenai istirahat, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan, ini istirahat loh Tuhan. Istirahat tuh ya goler-goler dong Tuhan. Enggak, tapi Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang. Dan ini bicara tentang apa sih teman-teman? Kalau saya baca di Alkitab The Message dikatakan walk with me and work with me. Sadar gak sih teman-teman, kalau kita diam di tempat ini nih, kita gak ngapa-ngapain. Jadi di awal COVID-19 kita ini benar-benar memutuskan, oh ya udah kita mau sekitar kalau nggak salah 3 bulan ya, kita nggak ada ibadah dan kita tidak melakukan apapun teman-teman. Kita diam dan tidak melakukan apapun, kita berdoa di rumah masing-masing menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Istilahnya begitulah. Jadi kayak kamu mau doa, kamu mau ngapain, pokoknya sendiri-sendiri, nggak usah ngapa-ngapain, kita jaga jarak, kita nggak usah melakukan apapun. Dan ya nggak salah, mungkin ada orang yang bilang nggak salah dong, itu kan prosedural. Ya kita memang melakukan semua prosedur, sesuai prosedur. Tapi teman-teman sadar nggak sih di jiwa kita itu, kalau saya pribadi ya, saya merasa selama 3 bulan itu menjadi 3 bulan paling down dalam hidup saya. Saya benar-benar merasa hidup tidak ada tujuan, apalagi saya kan baru pulang dari sekolah, dan kemudian benar-benar nggak ada kegiatan. Kerjaan di rumah cuma bangun tidur, ngerjain tugas, bangun tidur. Dan itu membuat kita lemah, baik tubuh, jiwa maupun roh. Dan kemudian akhirnya setelah itu kita memutuskan, gak bisa lah kayaknya kalau kayak gini, kalau kita cuma diam gak bisa, kita gak akan kuat. Akhirnya kita memutuskan, kita mau mulai bergerak. Kita mulai bikin masker, terus kita kasih sabun dan kita bagi-bagikan sesuai prosedur, dengan prosedur juga ya, dengan kita juga pakai masker dan lain-lain. Kita mulai bergerak, tapi secara nggak sadar hal itu membuat kita itu berapi-api di dalam Tuhan. Dan puncaknya itu kurang lebih beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba ada beberapa orang di sini yang memutuskan di tengah pandemi, di tengah COVID-19, di mana semua orang itu takut pergi jalan-jalan, kita memutuskan, Tuhan, kita mau melangkah bersama Engkau. Kita akhirnya memutuskan pergi ke NTT. Dengan segala hal yang terjadi di belakangnya, kita memutuskan, oke, kita bergerak ke NTT. Kita mau melayani Engkau sampai ke ujung bumi. Dan tahu nggak teman-teman, anehnya, ketika kita mulai belajar ngambil keputusan itu, mulai mengambil tanggung jawab, justru di saat itu kita kembali punya api. Kita kembali tahu kita tuh punya tujuan besar dalam Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau ceritakan. Kalau kita mau istirahat, bukan berarti kita menghindari masalah teman-teman. Tapi kalau kita mau istirahat di dalam Tuhan, itu berarti kita mengambil keputusan, kita berada di pihak Tuhan, apapun yang terjadi. Kita memutuskan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi. Kalau dikatakan di Lukas 11 ayat 46, ini gak usah dibaca. Jadi itu Tuhan itu mengutuk bangsa Farisi. Kenapa? Karena bangsa Farisi ini berkata, ini loh 10 hukum Taurat, kamu harus lakuin. Dan Tuhan tuh mengutuk bangsa Farisi karena dikatakan bahwa kamu itu meletakkan beban yang tidak terpikul oleh orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban ini dengan satu jari pun. Hukum Taurat itu menekan kita, hukum Taurat itu menghakimi kita dengan segala sesuatu. Seperti kadang-kadang kita menjadi ahli Farisi dalam hidup kita. Kita berkata kita nggak layak, kita bla 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 bla, kita emosian, kamu itu pemarah, nggak diterima oleh siapapun. Kadang-kadang kita menjadi orang-orang Farisi buat diri kita sendiri. Tapi ketika Tuhan bawa konsep ini, aku kasih kamu istirahat, itu Tuhan kasih beban. Tapi Tuhan berkata, aku kasih kamu kuk. Dan kuk itu selalu bicara tentang dua binatang yang diikat menjadi satu. Ada binatang yang senior dan ada binatang yang junior. Dan kita mengerjakan pekerjaan bersama-sama membajak sawah.
Dan di Alkitab The Message dikatakan bahwa yang namanya istirahat itu adalah memikul kuk, yang artinya berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Kayak saya ambil satu contoh di Alkitab tentang Musa. Jadi di sini di Musa, di Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, boleh kita baca sama-sama. Dikatakan, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara kepada kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara kepada kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu dan dengan maksud supaya takut dan akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Next. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Di sini ada dua tokoh, teman-teman. Yang pertama bangsa Israel dan yang kedua Musa. Jadi hari itu Tuhan datang, Tuhan berkata, aku mau bertemu dengan semua bangsa Israel. Dan kemudian semua bangsa Israel itu dikumpulkan di bawah kaki gunung. Tiba-tiba Tuhan datang. Tapi Tuhan datang gak dengan burung merpati yang lembut. Tuhan gak datang dengan pelangi yang indah. Tapi Tuhan hari itu datang dengan guruh. Dikatakan sampai bangsa Israel itu ketakutan. Dan akhirnya ada dua keputusan yang dibuat hari itu. Pertama, Musa memutuskan, aku mau naik ke gunung Allah. Dan yang kedua, bangsa Israel memutuskan, aku udahlah di bawah kaki gunung aja. Aku gak usah masuk-masuk, nanti aku mati. Mendingan aku jauh-jauh, kamu aja yang masuk. Dan hari itu cuma Musa yang memutuskan untuk naik ke gunung itu. Dan kita tahu endingnya, teman-teman. Musa 40 hari 40 makan, gak minum, dia gak mengalami masalah apapun. Tapi bangsa Israel yang menjauhi guru itu, yang berkata kalau masuk ke guru itu aku mati. Hari itu mereka memutuskan, di hari ke-40 mereka memutuskan untuk membangun Allah lain, lembu emas, Allah lain. Mereka kebingungan siapa sih Tuhan mereka. Dan akhirnya sebagian dari mereka akhirnya mati, ditelan sama bumi. Dan teman-teman, ketika Tuhan berkata, aku ada di sana, teman-teman. Aku ada di sana. Hari ini Tuhan mungkin berkata, aku gak ada di gereja, aku ada di jalan-jalan. Tapi di jalan-jalan itu panas. Di jalan-jalan itu gak enak. Di jalan-jalan itu kita ketemu dengan orang-orang yang gak keren. Dan kita gak akan dianggap keren. Nah, sekarang masalahnya, kita mau gak jadi seperti Musa yang mendekati gunung itu, yang mendekati segala masalah yang terlihat seperti masalah. Karena di situ ada Tuhan. Atau kita jadi orang-orang yang seperti bangsa Israel. Kita memutuskan, udah Tuhan, aku gak mau deket-deket sama Engkau. Karena Engkau tuh menakutkan, aku mau hidup aman-aman aja. Aku mau istirahat dengan caraku. Sekarang keputusannya di kita, teman-teman. Di kita semua. Mau gak sih kita jadi orang-orang yang memutuskan seperti Musa? Tuhan mau seperti apapun yang terlihat. Mau aku harus ke NTT, kulit hitam mengelupas karena terbakar, gak apa-apa Tuhan, asal aku bersama dengan Engkau. Gak apa-apa Tuhan, aku harus pergi naik gunung cuma buat doa, gak apa-apa Tuhan, asal Engkau bersuka cita karena aku. Gak apa-apa Tuhan, aku capek-capek, orang lain tidur-tidur, aku harus 2 kali seminggu ke gereja, gak apa-apa, asal aku ada di sana di mana Engkau berada. Tuhan rindu, teman-teman. Sekali lagi Tuhan tuh rindu. Dikatakan Tuhan sendiri yang ingin bertemu dengan bangsa Israel. Tuhan sendiri yang ingin ngomong langsung ke bangsa Israel. Tapi apakah kita masih mau jadi seperti bangsa Israel sih? Yang udahlah mendingan santai-santai. Udah hidup itu gak usah tentang Tuhan-Tuhan terus. Kita santai-santai aja di rumah gak apa-apa. Kenapa gak kita jadi orang-orang yang benar-benar coba melangkah gitu. Mencoba benar-benar melangkah dan kita melakukan apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tuhan ada di ladang, teman-teman. Masa kita cuma mau di rumah? Tuhan ada di ladang, lawatan itu lagi menguning, teman-teman. Masa kita cuma mau diem di rumah, cuma melakukan tugas PR? Ya ampun, cemen banget. Ya kerjaan PR sih harus gitu loh. Tapi masa kita cuma mau kayak gitu doang? Masa hidup kita mau se-flat dan sebiasa itu?
Ayo teman-teman, karena Tuhan ada di ladang, ayo kita seperti Musa yang memutuskan kita mau ke ladang bersama dengan Tuhan dan berjalan dan bekerja bersama dengan Tuhan. Itu poin pertama teman-teman. Dan kalau misalnya kita berjalan dan bergerak bersama dengan Tuhan, percayalah kita akan menemukan Tuhan itu ajaib banget. Selama perjalanan kita ke NTT, kita menemukan Tuhan tuh ajaib banget lah. Tuhan atur semuanya, bahkan dari yang tadinya kita nggak bisa berangkat, Tuhan sediakan yang kita butuhkan supaya kita bisa berangkat. Ayo teman-teman, jadi pertama, untuk kita tuh bisa istirahat, kita harus mengenal Tuhan kita. Tapi untuk mengenal Tuhan kita, kita harus berjalan dan melangkah dan bekerja bersama dengan Tuhan. Jangan mau biasa aja, tapi bekerja dan kerjakan pekerjaan ajaib bersama dengan Tuhan. Biar kita tahu sebenarnya siapa sih kita di hadapan Tuhan. Seberapa besar potensi yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Pertama, dan kedua, di ayat 29 lagi. Dikatakan 29. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Poin kedua di sini untuk kita tuh bisa beristirahat dalam hadirat Tuhan. Yang pertama tadi kita adalah melangkah dan bekerja bersama dengan Tuhan. Kita nggak diam pada saat Tuhan itu bekerja, tapi kita ikut bekerja bersama Tuhan. Tapi poin kedua itu bicara tentang belajarlah padaku. Kalau di Alkitab The Message dia pakai kata-kata yang bagus. Learn the unforced rhythms of grace. Belajarlah irama kasih karunia yang tidak punya paksaan sedikit pun. Belajarlah irama kasih karunia yang benar-benar membawa kamu itu benar-benar dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Waktu kita dihukum Taurat, waktu kita memikul kuk yang bukan dari Tuhan, bukan kuk yang Tuhan ingin untuk kita pikul. Ketika kita ambil beban itu sendiri, dikatakan bahwa kita itu bergerak dengan segala tuntutan. Nggak ada satupun hukum Taurat yang berkata, ya kamu boleh begini, kamu boleh begini. Tapi semua hukum Taurat itu berkata, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh membunuh, kamu nggak boleh mencuri gitu. Tapi waktu Tuhan bicara tentang rest, Tuhan itu berkata, pelajari irama kasih karuniaku. Pelajari bahwa kasih karuniaku itu nyata dalam hidup kamu. Tapi kata-kata yang dia pakai itu bukan terima, tapi dia berkata pelajari. Untuk kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan, kita harus belajar teman-teman. Dan kalau kita bicara tentang belajar, kita itu bicara tentang kita duduk diam mendengarkan Tuhan. Jadi di satu sisi Tuhan ingin kita bergerak bersama dengan Dia, tapi Tuhan juga mau berkata, yuk duduk diam dengan aku juga. Yuk untuk kamu bisa rest, kamu pelajari deh, aku maunya kayak gimana. Karena itu akan membawa kita dari satu kasih karunia kepada kasih karunia yang lain. Sebagai contohnya, Saul dan Daud. Jadi waktu saya lagi baca kitab 1 Samuel, dan saya tuh kayak merasa kasihan gitu loh dengan Saul. Jadi Saul itu kan raja pertama yang dipilih Tuhan. Dibilang dia nggak kerja, dia kerja kok. Dia tuh berusaha menghabisi bangsa Filistin. Tapi ujung-ujungnya dia mati bunuh diri. Ya sebenarnya kan Saul bekerja di ladangnya Tuhan kan. Karena Saul itu kan Tuhan kan memerintahkan untuk merebut tanah Kanaan. Dan Filistin ini kan penduduk tanah Kanaan. Jadi nggak bisa dibilang Saul itu nggak mengerjakan apa yang ladangnya Tuhan gitu. Saul itu bekerja di ladang Tuhan. Tapi kalau kita baca di 1 Samuel 14 ayat 52, kalau versi The Messenger-nya dikatakan bahwa hebat peperangan melawan orang Filistin selama masa Saul. Itu bahasa Indonesianya. Tapi di terjemahan lain dikatakan bahwa bitter, bahwa Saul itu berperang dengan bangsa Filistin itu sampai dia merasa pahit. Sampai dia itu merasa capek, nggak ada berhenti-berhentinya. Dan peperangan itu tuh sangat berat, melelahkan jiwa dia. Dan kita tahu juga tadi di ending Saul akhirnya mati bunuh diri. Kenapa sih penyebabnya? Kalau saya baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ ada sebuah kejadian di mana Saul itu lagi menyerang bangsa Filistin, dan dia itu mau melanjutkan untuk melawan bangsa Filistin. Jadi dia secara impulsif dia berkata, oh aku mau habisi bangsa Filistin hari ini gitu. Padahal di bawahnya dikatakan bahwa si
imamnya Saul ini sampai berkata, udah stop dulu, stop. Tanya Tuhan maunya apa sih, stop, tanya Tuhan dulu. Jangan gerak lagi, jangan bunuh Filistin lagi. Tapi berhenti dulu, tanya Tuhan mau apa gitu. Dan bukankah ini sering kayak di hidup kita gitu. Kalau buat saya pribadi, saya sering sih mengalami hal ini. Kayak dimana saya itu terlalu pelayanan ke desa ini, ke desa B, ke desa C, ke desa A. Sampai saya ingat satu hari papa saya tuh pernah tanya, kamu kok udah gak pernah teriak-teriak lagi sih di kamar? Jadi saya nih kalau doa teman-teman, dari belakang, dari ruangan belakang mungkin sampai ruangan paling depan, sampai toko, itu bisa dengar suara teriakan saya. Gak ngerti kenapa kalau belum kayak gitu tuh saya belum plong gitu rasanya. Kayak belum doa gitu rasanya. Dan hari itu karena saya pelayanan dan saya merasa saya cukup diurapi Tuhan gitu. Saya mengerjakan ke desa A, membawa desa A mengenal Tuhan. Terus ke desa B ngajarin nari dan lain-lain gitu. Tapi hari itu pas awal pelayanan Youth Explosion Tegal 3 tahun yang lalu, tiba-tiba papa saya nanya gitu. Kamu kok gak pernah teriak-teriak lagi sih di kamar, udah gak pernah kedengeran? Dan ternyata teman-teman, jangka panjangnya itu membuat saya kecapean sih. Kalau mungkin teman-teman yang udah lama di Youth Explosion tuh tahu gitu. Ada masa-masa di mana saya tuh mikir, udahlah istirahat dulu aja semuanya, gak usah ngapa-ngapain dulu. Karena saya capek. Ternyata tubuh saya tuh capek, jiwa saya tuh capek. Ngerjain lawatan, kalau kita gak pernah menyempatkan diri buat tanya Tuhan, itu tuh capek. Dan itu yang dialamin Saul teman-teman. Itu yang dialamin Saul. Karena dia tuh gak mau mengambil posisi sebagai seorang murid, jadi dia capek. Sedangkan tokoh kedua itu Daud. Kalau kita baca di 2 Samuel ayat 5 sampai ayat 5 ayat 19, di situ setiap kali peperangan melawan Filistin selalu diawali dengan bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan kemudian nanti ada satu masa Tuhan tuh nyuruh, udah kamu hajar bangsa Filistin, terobos aja, nanti aku bergerak sebagai Baal Perasim, Allah yang menerobos. Tapi ada momen kedua Tuhan tuh berkata, gak apa-apa lawan aja, tapi kali ini lawannya kamu ngitarin dulu, bikin lingkaran di sekitar bangsa Filistin. Nanti kalau aku udah memperdengarkan suara kuda kuda, baru kamu tuh bergerak gitu. Dan kalau kita pelajari, ya Daud selalu menang. Dan setiap kali Daud menang, itu selalu ada kata-kata Daud mengenal Tuhan sebagai Baal Perazim. Terus di yang kedua kalinya, Daud itu mengenal Tuhan sebagai yang lain gitu. Jadi Daud itu selalu tanya Tuhan. Dia mengambil posisi, dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan dia mendengarkan apa sih yang jadi kerinduannya Tuhan. Apa sih triknya Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi di akhir hidupnya, Daud itu tidak dikatakan bahwa dia menyerang bangsa Filistin sampai kelelahan. Padahal musuhnya juga sama, bangsa Filistin. Dua-duanya mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu merebut tanah Kanaan supaya jadi milik bangsa Israel. Tapi yang satunya kelelahan. Tapi kalau Daud, kisahnya kita tahu, dia dikatakan dia mati pada usia, kalau bahasa Inggrisnya tuh bagus sih, kayak ripe old age. Jadi kayak usia tua yang matang. Jadi memang udah puncak-puncaknya, dan dia itu mati dengan kemuliaan dan kehormatan. Ada 2 kisah yang berbeda. Lawannya sama. Permasalahannya sama. Mungkin kita permasalahannya sama. Ada yang ngalamin masalahnya orang tua, ada yang mungkin lagi usaha dan benar-benar butuh Tuhan tuh terobos, karena butuh benar-benar Tuhan tuh bukain masalah ekonomi. Ada yang mungkin masalahnya berantem dengan teman atau merasa diri nggak berharga. Tapi dari 2 ini kita bisa lihat masalahnya sama, masalahnya nggak berubah. Bangsa Filistinnya tetap dengan orang-orangnya yang seperti raksasanya tetap. Tapi ketika ada yang satu duduk diam di bawah kaki Tuhan, minta Tuhan kasih hikmat apa yang harus dia kerjakan, dan satunya melakukan semuanya sesuka dia dan merasa berjasa karena dia sudah bekerja buat Tuhan, hasilnya beda teman-teman. Yang satu hidup dalam kemuliaan, yang satu dia harus mati bunuh diri. Kecapean, tubuh jiwa rohnya gak kuat. Dan hari ini teman-teman, yuk kita sekali lagi sama-sama koreksi diri kita. Apakah kita capek sih melayani Tuhan? Kita capek gak sih melayani Tuhan? Capek gak sih dituntut sekitarnya? Kalau iya,
Selain kita memang, ya mungkin kita harus berdoa Tuhan kasih kekuatan, tapi yuk kita juga cek, apakah kita tuh udah punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Apa jangan-jangan kita udah mulai menjauh dari Tuhan? Apa jangan-jangan kita mulai tidak punya waktu untuk kita tanya Tuhan tuh maunya apa sih? Setiap kali saya merasa capek ketemu dengan teman-teman Youth Explosion, saya tahu yang dikoreksi itu bukan teman-teman saya. Yang harus dikoreksi itu saya. Apakah saya masih punya hubungan dengan Tuhan apa enggak? Atau jangan-jangan saya udah terlalu sibuk dengan pelayanan sampai saya melupakan Tuhan. Teman-teman sekali lagi, yang Tuhan inginkan tuh cuma satu. Kita istirahat di dalam hadirat-Nya. Dan istirahat bersama Tuhan itu artinya apa sih? Artinya mengalami Dia dan berjalan bersama dengan Dia. Tuhan siapkan destiny besar yang ajaib. Tuhan berkata, Tuhan tahu rencana apa yang ada padaku. Tuhan tahu rencana buat hidup kalian tuh gak pernah main-main. Gak pernah tuh Tuhan cuma ciptain kalian cuma sekadar ada. Cuma buat menu-menuhin bumi. Orang Thanos aja pingin ngilangin setengah bumi. Masa Tuhan pingin menu-menuhin bumi? Kan ya enggak. Tuhan tuh punya destiny besar buat pribadi lepas pribadi. Baik yang youth di sini, anak-anak muda di sini, maupun yang udah dewasa di sini. Tuhan punya rencana besar buat hidup kita. Tapi untuk itu Tuhan perlu kita itu istirahat di dalam Dia. Tuhan perlu kita itu taruh hidup kita dan kita ambil waktu buat kita tuh dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan rindu loh teman-teman buat curhat sama kita. Tuhan rindu loh menyatakan trik-trik cara-cara tergampang untuk kita sukses. Gak perlu buku-buku motivasi dan lain-lain. Tuhan itu bisa ceritain langsung dengan kalian. Bukan berarti saya melarang baca ya, tapi maksudnya ada loh cara terbaik yang Tuhan tuh udah siapkan buat pribadi lepas pribadi. Tuhan gak pingin kita sedih teman-teman. Tuhan itu Bapa. Tuhan itu Papa. Tuhan itu kekasih. Dan Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik buat hidup kita. Tuhan gak pernah pingin seorang Fania, seorang di sini cuma jadi orang yang ada di Tegal dan biasa aja. Tuhan pingin bawa aku untuk jadi ajaib. Bahkan aku percaya bahwa ada destiny besar yang Tuhan siapkan untuk bawa aku sampai ke bangsa-bangsa, ke seluruh bangsa. Caranya gimana? Ya gak tahu. Yang aku bisa lakukan cuma duduk diam di hadapan Tuhan dan tanya Tuhan maunya apa. Seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Marta sibuk siapin makanan buat Tuhan. Tapi Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan tahu gak teman-teman, hadiah terbaik yang Tuhan pernah terima itu dari Maria. Ketika Maria ambil narwasunya, Maria pecahkan di kaki Tuhan. Itu hadiah terbaik. Dan hadiah terbaik bisa kita berikan buat Tuhan, cuman ketika kita duduk diam di bawah kaki Dia. Kalau kita nggak duduk diam, kita akan cuma jadi Marta yang ngeluh di hadapan Tuhan. Karena kita lihat orang lain lebih nyantai dibandingin kita kerja lebih keras. Padahal kalau kita duduk diam, kita bisa bawa hadiah yang terbaik, yang tepat seperti yang Tuhan mau. Teman-teman, kalau ibadah hari ini boleh ada, ibadah hari ini aku percaya sih, Tuhan udah siapkan orang-orang terbaiknya, anak-anak yang Dia paling sayang, untuk kita tuh boleh nerima istirahat di dalam Tuhan. Di depan kita bakal bekerja dengan lebih berat sih teman-teman. Ada desa-desa yang butuh kita. Ke depan kita butuh lebih banyak pekerja, kita butuh lebih banyak penari dan lain-lain, banyak tugas yang ada di depan kita. Tapi hari ini Tuhan tawarkan satu hal sebelum kita melangkah lebih jauh bersama Dia. Mau gak kita istirahat bersama dengan Dia? Mau gak kita pikul kuk yang sangat ringan dan bekerja melangkah bersama Dia? Mau gak sih kita duduk diam belajar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Dan percayalah teman-teman, percayalah, benar-benar percaya. Tuhan tuh siapkan destiny yang ajaib dan besar buat hidup kita. Dia punya hal yang indah yang Dia siapkan buat kita. Tapi syaratnya cuma dua itu. Duduk diam dan bekerja bersama Dia. Bukan yang malas-malesan teman-teman, tapi bekerja bersama dengan Dia. Dan alami Dia. Gak apa-apa kita ngalamin kesusahan, kita ngalamin, mungkin kita kok Tuhan aku udah ngikut Engkau tapi kok gajinya gak nambah-nambah. Atau gak penghasilan aku kok gini aja. Gak apa-apa teman-teman, Tuhan mau bawa kita kenal Jehovah Jireh kok. Mungkin hari ini kamu tuh orangnya minder, merasa gak pernah ada damai sejahtera di hidup. Tapi gak apa-apa, Tuhan mau bawa kita kenal Jehovah Shalom.
Makanya Tuhan biarin kita ngalamin itu semua. Tapi syaratnya cuma 2. Yaitu kita tuh benar-benar melangkah berjalan bersama Dia dan duduk diam di bawah kakinya. Anak muda suka mikir nyembah Tuhan, ke gereja, baca Alkitab itu buang-buang waktu. Tapi menurut aku itu adalah hal paling konyol yang bisa dipikirkan oleh manusia. Hal paling bodoh yang manusia bisa pikirkan. Mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya itu buang-buang waktu, itu hal paling konyol dan gak masuk akal menurut aku. Karena menurut aku ketika kita diam di bawah kaki Tuhan, kita membaca firman-Nya, mencari kerinduannya dalam hidup kita, pada saat itu kita baru akan temuin langkah-langkah terbaik untuk masa depan kita. Aku baca Alkitab ya teman-teman, hampir gak pernah orang yang ikut Tuhan benar-benar mendengarkan Tuhan kayak Daud nih. Daud mengalami hal yang jelek dalam hidupnya. Hal-hal jelek Daud itu dialami ketika Daud itu menggunakan pikirannya. Ketika dia memutuskan gak mau duduk diam bersama dengan Tuhan lagi. Ketika dia mutusin buat pakai pikirannya. Pada saat itu dia mengalami hal-hal jelek. Tapi kalau dia duduk diam di bawah kaki Tuhan, dia itu Tuhan bawa dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Hari ini aku juga gak bisa sharing panjang-panjang sih. Ini udah panjang belum ya? Pokoknya aku gak bisa sharing lebih dari ini gitu. Tapi aku cuma mau bilang, yuk teman-teman, kita itu punya destiny besar. Yuk teman-teman cari Tuhan. Yuk teman-teman benar-benar istirahat di dalam Tuhan. Tuhan gak pernah pengen kalian tuh suker. Tuhan tuh gak pengen lihat kalian tuh ngalamin depresi, ngalamin kecemasan, gak pengen kalian tuh nelongso gitu loh. Tuhan itu Bapa kita, Dia Papa. Dia Papa dan seperti Papa yang baik. Papa kita di surga ini cuma pingin kita itu diberkati, mengalami Tuhan, hidup dari kemenangan ke kemenangan yang lain. Dan kita bisa cerita ke dunia, ini loh papaku yang buat aku sukses. Ini loh papaku yang benar-benar bawa aku dari kelimpahan ke kelimpahan yang lain. Jadi hari ini bangun teman-teman, jangan mau dibohongin oleh dunia yang berkata hidup jauh dari Tuhan itu yang terbaik. Hidup gak usah selalu Tuhan-Tuhanan. Jangan mau dibohongin teman-teman. Ayo bangun. Ini Tuhan itu rindu banget kita itu ada mengerjakan pekerjaan bersama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita penuh dan konten di dalam Dia. Supaya kita hidup mengalami kemenangan demi kemenangan. Supaya mau situasi apapun di depan kita tuh tetap percaya bahwa Tuhan itu yang terbaik. Ya teman-teman, yuk kita sama-sama sembah Tuhan sekali lagi. Kita sekali lagi aku benar-benar ajak teman-teman, ajak kita semua di tempat ini. Yuk sekali lagi kita bilang Tuhan semuanya Tuhan, gak cuma sebagian, tapi semuanya buat Engkau. Benar-benar semuanya tubuh jiwa roh buat Engkau. Dan bawa aku dari satu pengalaman ke pengalaman yang baru dengan Engkau. Bahwa aku bekerja di ladang-Mu Tuhan. Bahwa aku masuk ke awan kelam, tapi ada Engkau di sana. Dan buat aku menerima segala sesuatu langsung dari Engkau sendiri Tuhan. Yuk kita sama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita tuh melangkah, kita cari pribadi Tuhan. Kita benar-benar berkata sekali lagi ke Tuhan, Tuhan aku mau istirahat di dalam Engkau. Walaupun mungkin kerasanya gak enak buat dagingku, tapi aku mau percaya bahwa Tuhanku punya rencana besar buat hidup setiap kita. Yang hari ini aku bagiin itu mungkin bagi kalian terkesan teori, tapi buat aku pribadi ini aku lagi bagiin hidupku teman-teman. Aku lagi bagiin hidupku sendiri. Beribu-ribu kali aku lupa istirahat di hadapan Tuhan. Beribu-ribu kali aku lupa kalau istirahat itu berarti berada bersama dengan Tuhan. Aku sibuk dengan masalahku, aku sibuk istirahat dengan caraku, aku sibuk gak bergerak di kamar dan berusaha menemukan kebahagiaannya aku. Tapi ternyata aku gak akan pernah bisa temukan kebahagiaanku di luar Tuhan. Ternyata aku gak bisa temukan satupun sukacita di luar Tuhan. Teman-teman, ayo teman-teman, kita ambil sebuah keputusan hari ini. Kita ambil sebuah keputusan bahwa kita mau ikuti Dia sampai kapanpun, bahwa kita mau ikuti Dia seberapapun beratnya kesannya.
Ayo teman-teman percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar. Percaya bahwa Tuhan gak ingin kita jadi biasa aja. Percaya bahwa Tuhan itu punya rencana untuk memulihkan hidup kita, supaya kita bisa menutup hidup kita seperti Daud menutup hidupnya. Dia dipenuhi oleh kemuliaan dan keagungan karena Tuhan menyertai setiap langkahnya. Bangkit berdiri saat ini. Mari kita sama-sama katakan lagu ini, kita nyanyikan lagu ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikian Tuhan mengasihi setiap pribadimu. Gak peduli berapapun umurmu, gak peduli engkau udah jadi orang tua, engkau juga udah jadi nenek atau apapun, tapi ketahuilah engkau tetap anaknya Tuhan. Engkau tetap anaknya Bapa. Gak peduli sekalipun orang tuamu meninggalkan kamu, tapi dia tetap Bapa yang mengasihi setiap kita. Gak peduli orang tua kita gagal memberikan apa yang kita mau, tapi Tuhan menyiapkan hari depan yang penuh pengharapan buat setiap kita. Mari kita sama-sama sekali lagi minta Tuhan untuk istirahat di bawah kakinya. Mari kita katakan seperti Bapa. Teman-teman, saya undang kita semua untuk taruh tangan kita di dada. Sebelumnya di ayat sebelumnya lagi, di ayat 26, Tuhan tuh berdiri tiba-tiba berdoa dan dia berkata, "Aku bersyukur Bapa, karena hal ini disembunyikan untuk orang-orang pintar, tapi dibukakan untuk orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang bodoh. Secara manusia mungkin bodoh." Hari ini Tuhan mau berkata, Tuhan bersyukur ada kita di tempat ini. Tuhan berkata, Tuhan bersyukur ada kita yang mendengarkan di tempat ini. Mungkin kita bukan orang-orang yang pintar di hadapan manusia. Mungkin kita punya ratusan list kegagalan. Mungkin kita ini orang yang secara manusia gak masuk hitungan. Tapi Tuhan mau berkata hari ini, firman ini buat kalian. Firman ini buat kita semua, orang-orang yang bodoh menurut dunia. Karena Tuhan berkata, Tuhan punya rancangan besar buat hidup kita. Yang kita perlu lakukan, yang hari ini kita deklarasikan. Mari kita deklarasikan bahwa kita terima kasih karunia Tuhan. Kita terima pengampunan Tuhan. Kita terima bahwa Bapa kita menerima kita apa adanya. Bapa kita mencintai kita tanpa syarat. Dan Tuhan membukakan segala sesuatu yang ajaib buat hidup kita. Tuhan, saat ini Tuhan, kami taruh tangan kami di dada Tuhan. Tuhan, kami coba mau berkata Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau tahu kebobrokan kami Tuhan. Engkau tahu kenajisan kami, Engkau tahu kesombongan kami Tuhan. Engkau tahu setiap ketidaklayakan kami Tuhan. Tapi kami mau berkata hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami sekali lagi di bawah kuk-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami melangkah dan bekerja bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, mari kita lihat lawatan bersama Tuhan. Mari kita kerjakan mimpi-Mu bersama Tuhan.
Tuhan ini kami Tuhan. Sekali lagi kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, Tuhan nyatakan kerinduan-Mu buat bangsa kami, buat kota kami dan buat hidup kami Tuhan. Dan biar dunia melihat bahwa Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Engkau Tuhan yang tidak terbatas, buat yang tidak terbatas dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib, buat yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau kerjakan lawatan bersama dengan Engkau. Kami mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan bersama dengan Engkau. Bekerjalah bersama kami Tuhan, dan peluk kami Tuhan. Bawa kami masuk dalam keintiman Tuhan, dan berikan kami telinga seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan selalu jadi Tuhan, Raja, bahkan Bapa kami, bahkan sampai sahabat dan kekasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar benar-benar Tuhan apa yang kami terima hari ini Tuhan itu jadi dan genap atas setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh silakan duduk. Kita saya akan bagikan pengumuman, beberapa pengumuman untuk Youth Explosion. Yang pertama, apakah ada itu slide-nya? Yang pasti buat yang mungkin yang streaming atau yang ada di tempat ini, kami mau kasih tahu officialnya aja bahwa ibadah Youth Explosion Tegal akan dilakukan pada setiap bulannya di minggu ketiga atau keempat. Ya, jadi ini akan official setiap bulannya akan kita adakan secara rutin. Dan untuk tanggal 28 Mei itu akan diadakan jam pukul 6 di tempat sini di Galilea Revival Community Jalan Ayani dengan pembicaranya Jessica Anin dari Shekinah Temanggung. Saya percaya bahwa akan ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi tiap bulannya ketika kita terima yang dari Tuhan. Jadi jangan lupa untuk nggak hadir, jangan sampai nggak hadir, tapi ayolah kita sama-sama kita sembah Tuhan, kita puji namanya, karena yang online itu nggak begitu asik kita menyembah langsung ya. Jadi buat anak-anak muda, yuk jangan males, jangan cuma duduk di rumah, jangan cuma engkau duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, tapi coba yuk kita coba berlari ke Tuhan, kita datangi Tuhan, kita sembah Tuhan. Terus next, apakah ada pengumuman lainnya? Oh ya, buat yang mungkin pingin banget melayani di tempat ini, atau kita buka yang rindu melayani, ada tarian, kalian bisa nanti akan cantumin ya, ada nomornya, bisa tarian, nanti bisa ke berlian, singer, mungkin singer yang seperti itu bisa ke Matthew, musik bisa ke Dimas, multimedia bisa ke Ellen. Nanti nomornya bakal kita cantumin kalau misalnya kita udah share untuk video rekapnya khotbah ya. Jadi kalau misalnya kalian rindu banget buat ikut join melayani, kita terbuka, sangat terbuka buat kalian yang benar-benar pingin. Kita nggak yang harus bagaimana, kita terbuka untuk umum. Apapun kalian, mau profesi kalian apapun, umur berapapun kita terima. Ya. Lanjut. Oh ya. Dijual kaos, teman-teman. Apakah ada gambar kaosnya? Tidak ada. Nanti akan diumumkan di Instagram Youth Explosion Galilea, youthexplosion.galilea. Kalian bisa cek Instagramnya, kita akan update di sana beberapa banyak hal. Dan salah satunya ini kita sedang mau jual kaos, teman-teman. Kenapa sih kita jualan kaos? Jujur, jualan kaos ini dananya sepenuhnya akan diberikan untuk pelayanan kami di Youth Explosion. Jadi kalau misalnya kalian pun beli atau kalian mau join pun, itu boleh banget
Dan itu sangat berarti bukan buat kami sebagai pelayan, tapi buat orang-orang di luar sana yang akan kita layani. So kalau misalnya bisa beli, belilah, atau bisa menabur, boleh banget. Gitu. Apa ada lagi pengumuman? Saya rasa cukup. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Maka tidak ada satupun yang buruk Tuhan boleh ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ingatkan kami sekali lagi Tuhan untuk beristirahat di dalam Engkau Tuhan. Untuk kami bekerja Tuhan di ladang-Mu Tuhan. Menemukan siapa pribadi-Mu Tuhan. Dan kami benar-benar boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Sehingga semua destiny besar yang Kau siapkan buat hidup kami Tuhan boleh jadi dan tidak ada satupun yang tercecer Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau jadi Tuhan dan Raja atas hidup kami. Engkau jadi Bapa dan kekasih kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau pulang Tuhan. Kami mau terima setiap berkat yang dari Engkau Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Dan Engkau memberikan kami damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan mengikuti kami Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Sampai Maranatha Tuhan, sampai kekekalan dan kita bersama-sama Tuhan dalam kekekalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.